Selamat malam, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran Eklesiologi pada hari Kamis 20 Juli 2023 di kelas Sema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Epaphroditus Bakti Satoto. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Pak Kemiri untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak Kemiri. Oke, terima kasih Ibu Aling. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Pada malam hari ini, session terakhir Engkau beri kami kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Engkau terus perlengkapi kami. Bapa, kami tahu secara fisik kami sudah lelah, tapi Roh yang Kudus kuatkanlah tubuh kami. Dan juga biarkan kami boleh roh ngantuk hilang di Jum Sema Adonai. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Epaphroditus Bakti Satoto. Biarlah segala kata tutur kata kalimat menjadi rema buat kami Tuhan. Kami mengerti pengajaran-Mu, firman-Mu, dan kami boleh menangkap dengan baik maksud Tuhan. Dan kami semakin mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Dan juga Ibu Aling juga kami serahkan pada tangan-Mu. Urapi juga dia yang memimpin acara dari awal hingga akhirnya biarlah berjalan dengan baik. Dan juga saudara kami yang membantu di belakang layar, IT, dan perlengkapan yang lain. Bro Trinity Agus Kodet kami serahkan dalam tangan-Mu, berilah mereka hikmat. Terima kasih Bapa, kehadiran-Mu kami rasakan saat ini. Segala kuasa kegelapan, antikristus yang mencoba mengganggu acara ini atau mencuri firman, satu kata pun kami ikat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Enyahlah Engkau dari Jum Sema Adonai. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, jauh dan sempurnakan penjagaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kemiri untuk doanya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengar profil dari Pak Pendeta Epaphroditus Bakti Satoto. Nah, dipersilakan kepada Bang Kodek, operator kami. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan kali ini kami akan memperkenalkan salah seorang pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Epaphroditus. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama, Bapak Pendeta Dr. Epaphroditus Bakti Satoto. Lahir di Solo 23 Maret 1963. Biasa dipanggil Bapak Epras. Menikah dengan Ibu Yulianti, dikaruniai 3 anak, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki, serta juga telah dikaruniai 4 cucu, dan tinggal di Kabupaten Bekasi. Pendidikan. Lulus pendidikan Guru Agama Kristen tahun 1983, Seminari Betel, Jakarta. S1 Sarjana Teologi Seminari Betel, Petamburan, Jakarta tahun 2000. S2 Magister Teologi Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, ITKI, Jakarta pada tahun 2007. S3 Konsentrasi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pelayanan sebagai ASN Guru Agama Kristen di Sekolah Dasar dari tahun 1986 hingga tahun 2023, purna tugas 1 April 2023. Wakasek
dari tahun 2017 sampai purna tugas. Menggembalakan di GBI Rehoboth Papan Mas dari tahun 1991 sampai sekarang, dan Villa Bekasi Indah 2 dari mulai tahun 1998 sampai sekarang. Ketua PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Kabupaten Bekasi, selama 2 periode dari mulai tahun 2012 hingga pada tahun 2022. Menjadi dosen di beberapa STT serta mengajar di PPCO. Dari SUM Sema Adonai, terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di SUM Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Dari Pak Pendeta Eva Proditus. Nah, baik, sebelumnya saya menyapa Pak Epras dulu. Shalom, selamat malam Pak Epras. Selamat malam buat semuanya. Ya, selamat malam buat kabarnya. Aling. Iya, kabarnya baik ya Pak. Baik, sehat. Iya, baik. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada Pak Epras. Dipersilakan Pak Epras. Terima kasih Ibu Aling. Dalam beberapa minggu ini kita sudah bicara tentang alat keselamatan, yaitu suatu alat yang dapat dilihat dan didengar. Dengan alat itu supaya orang dapat terus bersekutu dengan Tuhan, sehingga keselamatan itu terus tetap ia dapat kerjakan. Adapun alat keselamatan itu yaitu firman Tuhan yang sering kita dengar setiap hari di gereja. Demikian juga sakramen untuk meneguhkan, mengingatkan kembali, membawa dekat dengan Tuhan. Dan sakramen itu terdiri dari baptisan yang sudah kita bicarakan kemarin, baptisan suci, baptisan kudus, dan sekarang kita akan belajar tentang perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Ya. Perjamuan kudus, kita melihat sama dengan baptisan bahwa perjamuan kudus itu bukan penemuan manusia, melainkan ketetapan yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Markus 14 ayat 22 sampai 25, Lukas 22 ayat 14 sampai 20 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Ya, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang. Ya, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu dalam Matius 26 ayat 29. Dalam perjamuan kudus, bukanlah perjamuan biasa. Karena merupakan perintah supaya makan dan minum sebagai tanda peringatan akan Tuhan, bahkan dihubungkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, aku tidak akan makan dan minum roti ini sampai aku akan makan bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapakku. Itu bicara soal eskatologis. Nah, perjamuan kudus itu bukan hal yang biasa, karena perjamuan kudus itu kan termasuk sakramen, sakral. Sesuatu yang tidak umum, sesuatu yang tidak boleh untuk main-main. Jadi sakramen atau perjamuan kudus itu sesuatu yang begitu hikmat yang mesti harus kita lakukan. Demikian juga bukan hanya sekedar hikmat, tetapi orang yang melakukan perjamuan kudus itu harus meneliti, mengoreksi hatinya. Apakah ia ada dalam kekudusan? Apakah ada di dalam hatinya masih ada orang yang melukai dia, atau dia terluka, atau dia menyimpan akan kepahitan. Oleh sebab itu dia harus mengampuni. Sebab ia masuk dalam perjamuan kudus. Nah, itu nanti bisa dibaca di 1 Korintus pasal 11.
Nah, perjamuan kudus itu ada 3 dimensi, yaitu masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Masa lampau di sini bicara soal Yesus telah mati di kayu salib. Jadi saat kita memasuki perjamuan itu, mesti kita harus ingat bahwa dahulu ada seorang yang mau berkorban bagi manusia. Ia mati di kayu salib dan menyerahkan nyawanya supaya manusia yang lain diselamatkan. Nah, dengan demikian kita ingat pada masa kini kematian Tuhan itu. Dengan mengingat bukan sekedar tahu, tetapi bagaimana kita mengempati. Bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita membalas budi. Apa yang harus aku berikan kepada Tuhan? Kalau anak kecil merayakan ulang tahun, waduh, dia sukacita. Itu masih kecil. Tetapi kalau orang gede ingat dia ulang tahun, dia ingat pengorbanan orang tua, bagaimana orang tua membesarkan dia. Dan dia pasti akan sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua, ya diajak makan bersamalah, atau diberikan sesuatu sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda ucapan terima kasih. Itu yang benar. Udah besar, udah tua, ulang tahun minta hadiah emaknya, ya itu kan sangat lucu gitu. Nah, masa kini itu menjadi peringatan. Kalau dia telah mati bagi kita tuh, what must I do for you, Lord? Apa yang aku lakukan untukmu, Tuhan? Nah, kalau orang hanya ingat-ingat saja, tidak ada action, saudara. Saya khawatir bahwa orang itu hanya sebatas memahami dan mengerti, tapi tidak mau melakukan. Dalam dimensi yang kedua, yang ketiga, bahwa itu bersifat ekskatologis, bersifat hal-hal yang akan datang, mengacu kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dengan mengingat akan perjamuan kudus, mengingat Tuhan melalui perjamuan kudus, mestinya imannya semakin dikuatkan, imannya semakin diteguhkan. Dia harus meyakini bahwa saat Yesus datang kedua kali itu menjadi sebuah pesta besar atau sukacita yang besar. Sebab kedatangan Tuhan itu kan ada 2 dimensi. Kedatangan Tuhan yang pertama itu kecelakaan bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri dan hidup dalam kebodohan. Hidup di dalam hawa nafsu, dalam kitab Petrus. Jangan turuti hawa nafsumu pada masa kebodohanmu. Akan meratap, akan menangis. Tetapi orang-orang yang menantikan melalui perjamuan kudus, mengkuatkan imannya melalui perjamuan kudus, mengingat Tuhannya melalui perjamuan kudus. Saat Yesus datang kedua kali, itu menjadi sebuah sukacita yang besar. Karena ia tidak dihakimi, tetapi dia akan mendapatkan sebuah mahkota. Nah, setiap orang yang mengadakan perjamuan kudus akan mengingat kasih Allah yang telah dibuktikan di kayu salib melalui Yesus Kristus. Ya, melalui Yesus Kristus. Melalui perjamuan, orang percaya juga menyadari akan tanggung jawabnya untuk memberitakan kematian Tuhan sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan yang telah mati baginya. Jadi melalui perjamuan kudus itu, Alkitab mengatakan, dengan mengadakan perjamuan kudus, kamu akan mengingat kematian Tuhan. 1 Korintus 11 itu. Dengan mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Jadi tanggung jawab kita orang yang beriman itu bukan hanya beriman, mempertumbuhkan iman, mempertahankan iman, tetapi juga memberitakan iman itu, yaitu memberitakan kematian Tuhan sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan yang telah mati baginya. Dan ini poin yang kedua ini mesti harus kita sadari bahwa banyak orang selama ini hanya mengikuti upacara gerejawi, ya, mengikuti sakramen,
tetapi dia tidak tahu artinya. Dengan dia mengadakan perjamuan, dia bukan hanya ingat, dia mengempati, dia berusaha melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai bukti ucapan syukur, dan semakin bertanggung jawab akan tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Nah, perjamuan kudus menunjuk tentang kedatangan Tuhan, di mana setiap orang percaya akan bertemu dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, mata hati dan hidup harus diarahkan pada hal-hal eskatologis dengan hidup benar dan sempurna. Ya, mestinya lagu-lagu kita itu juga bernuansa masa yang akan datang. Ya, belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, kulihat wajahnya Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Kalau kita memiliki sebuah kehidupan yang diwarnai dengan eskatologis, hidupnya nggak ngawur, hidupnya hati-hati. Seolah-olah hidup saya itu cuma sehari ini, besok mati. Seolah-olah dia berkata, hari ini Tuhan berikan kesempatan saya berbuat baik, saya melakukan sesuatu untuk orang lain. Sebab apa tahu Tuhan memanggil saya besok, atau Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu. Ya, lagunya jangan hanya hanya bernuansa diberkati Tuhan, tetapi bagaimana kita harus memiliki hati yang tertuju kepada Dia. Ya, kalau kita berani bernyanyi ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Jangan hanya kita nyanyikan ini di pesta-pesta perkabungan. Ya, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Nah, lagu-lagu ini kan bernuansa eskatologis, bernuansa di balik kematian, dan itu bukan hanya kita lakukan, kita nyanyikan saat kita melawat, saat kita mengentar saudara kita, keluarga kita masuk dalam saudara kita mengantar dalam pemakaman yang terakhir. Ya, lagu sampai bertemu di surga yang mulia. Itu lagu-lagu yang eskatologis itu. Jadi memang benar nggak kita bertemu dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oke, kita lanjut saudara ya. Dalam perjamuan roti dipecah-pecahkan dan dibagikan supaya dimakan. Setelah itu anggur dituangkan dan dicawan dibagi-bagikan supaya diminum seperti yang dilakukan pada saat perayaan Paskah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Oke, saya gini aja ya. Ini cuma saya bisa perbaikin tulisan ketikan saya. Nah, ini hubungan perjamuan kudus dan Paskah. Dalam Lukas 22 ayat 15 disebutkan bahwa Tuhan Yesus sangat ingin makan Paskah bersama para muridnya sebelum menderita sengsara. Tuhan Yesus merayakan perjamuan kudus yang pertama, yaitu Paskah. Dan memerintah kepada para muridnya supaya mereka merayakan perjamuan itu sebagai peringatan baginya. Masih dalam perjamuan kudus dan Paskah, dalam perjamuan merupakan upacara memecah-mecahkan roti dan menuangkan anggur. Itu terjadi di bagian perayaan Paskah yang disebut perjamuan, yaitu perjamuan korban yang terjadi setelah upacara resmi Paskah. Ya, ada nanti kita akan baca Paskah di Israel. Dalam perjamuan orang mempersembahkan korban ya. Suara saya kan masih kedengaran, Welling? Masih Pak. Oh, kaget saya. Masih kedengaran. Oh, ya. Haleluya. Ya, silakan Pak.
Dalam perjamuan orang mempersembahkan korban diperkenankan makan sisa dari apa yang dikorbankan. Sebagai tanda bahwa para orang itu diperkenalkan menikmati buah atau hasil korban yang dipersembahkan. Ini upacara pada waktu itu. Nah, hubungan perjamuan dengan Paskah, kita melihat upacara perjamuan Paskah yang berlaku pada zaman Yesus. Itu di sejarah kerajaan Allah. Yang pertama setelah cawan diedarkan untuk pertama kalinya, disajikanlah sayur pahit, andewi, paterseli, dicelupkan dalam kuah yang pahit atau asam, lalu dimakan. Sesudah itu dihidangkan roti yang tidak beragi, karoset dan domba Paskah yang ditaruh di atas meja. Lalu dimakan, yang ketiga lalu dimakan pula sayuran pahit itu dicelupkan dalam karoset itu. Sehabis itu beredarlah cawan untuk kedua kalinya. Sementara itu yang termuda dari keluarga menanyakan apa arti upacara itu. Nah, itu bangsa Israel itu kan apa ya, anak kecil yang sudah belajar Taurat. Dia kalau Paskah dia harus bertanya. Lalu bapak keluarga itu kalau di situ di perjamuan The Last Supper itu ya Tuhan Yesus menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Oh, ini setelah menderita lama sekali, terus nyanyi Mazmur 113 dan 115. Nah, Bapak tadi mencuci tangannya lalu memecahkan 2 roti sambil mengucapkan kata-kata berikut. Inilah roti sengsara yang dahulu dimakan oleh nenek moyang di tanah Mesir. Nenek moyang di tanah Mesir. Setelah diucapkan syukur, dimakannya pula sedikit dari domba itu. Kemudian sekalian yang hadir makan roti dan daging domba itu. Nah, pada akhirnya bapak keluarga itu mengambil sedikit lagi dari daging itu, membasuh tangannya, diedarkannya cawan anggur untuk ketiga kalinya, sementara itu menyanyi lagu kembali kedua Hillel Mazmur 115 sampai 116. Nah, itu yang dilakukan pada zaman itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata, inilah roti sengsara yang dahulu dimakan oleh nenek moyangmu. Ya, inilah roti yang terpecah bagimu. Inilah darah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya. Nah, dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus tidak menitik beratkan upacara Paskah yang resmi, di mana dibagi-bagikan bukanlah daging domba Paskah, melainkan roti, yaitu roti yang tidak beragi. Roti dipecah-pecahkan terhadapnya, dan Yesus berkata, inilah tubuhku. Roti yang tidak beragi dimakan bersama daging domba Paskah. Dalam Lukas 22 ayat 20 demikian juga dibuatnya cawan sudah makan. Ia berkata, inilah adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, dari perjamuan itu kita melihat dipulihkanlah perjanjian. Perjanjian baru di sini bicara bukan dengan domba seperti dalam Paskah Perjanjian Lama. Kalau Paskah Perjanjian Lama kan mengingat keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tetapi Paskah dalam Perjanjian Baru yaitu mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah, hubungan perjamuan kudus dengan Paskah. Jikalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa roti dan anggur adalah tubuh dan darahnya, maka roti dan anggur dihubungkan dengan kelepasan bangsa Israel dari Mesir seperti dalam hal perjamuan Paskah. Adapun yang dimaksud tubuh dan darahku tidak lain adalah diri Yesus yang dihubungkan dengan gagasan tentang korban, bukan hanya korban Paskah, melainkan korban pada umumnya, yaitu untuk semua orang. Ya, kalau Paskah itu hanya untuk orang Israel, tapi korban Yesus itu untuk semua manusia. Nah, sekarang kita belajar perjamuan kudus, hubungan perjamuan kudus dengan gereja. Tadi perjamuan kudus dengan Paskah.
Dalam 1 Korintus 10 ayat 16-17, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalian banyak yang adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, ayat di atas itu menerangkan, menunjukkan tentang hubungan perjamuan kudus dengan gereja yang menjadi tubuh Kristus. Dengan melakukan perjamuan kudus, menyatakan dasar-dasar asas atau panggilan gereja. Sebab dalam perjamuan kudus, itu jelas tampak bahwa yang menjadi dasar asas gereja, yaitu persekutuan dengan tubuh Kristus yang menunjuk pada pengorbanan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, ayat di atas menunjukkan perjamuan kudus adalah perjamuan gereja. Sebab dengan perjamuan kudus merupakan dasar gereja, yaitu persekutuan Tuhan Allah dengan umatnya dan persekutuan umatnya dengan seorang dengan yang lain. Ini mengacu pada bahwa dengan persekutuan itu hubungan vertikal dan horizontal. Ya, vertikal dan horizontal. Nah, para anggota yang bermacam-macam di dalam tubuh Kristus, satu itu di dalam perjamuan kudus saling dihubungkan dan saling dikaitkan dengan kuat dan kokoh. Artinya yang kuat dihubungkan dengan yang lemah. Yang kuat mengkuatkan, meneguhkan bagi yang lemah, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi kesatuan yang sejati. Jadi melalui perjamuan kudus mereka saling mengikat satu dengan yang lain. Nah, perjamuan kudus menjadi alat yang paling baik untuk menyatukan para anggota gereja dengan Kristus dan menyatukan para anggota gereja sendiri adalah sering mengadakan perjamuan kudus. Nah, kapan kita mengadakan perjamuan kudus? Kalau gereja mula-mula setiap hari mereka mengadakan perjamuan kudus. Itu Kisah Rasul pasal yang kedua. Tapi setiap denominasi memiliki tata gereja. Nah, tata gereja inilah yang menentukan kapan. Kalau di GBI, Gereja Betel Indonesia, biasanya minggu pertama perjamuan kudus. Ya, dulu saya di GKJ waktu kecil, ya. Saya hanya melihat orang ada perjamuan kudus bisa 3 bulan sekali apa, saya udah lupa itu. Nah, untuk kapan kita mengadakan perjamuan kudus itu tergantung denominasi atau organisasi gereja. Dan kita juga tidak boleh merasa benar. Oh, gereja saya dong sebulan sekali. Oh enggak, gereja saya tiap minggu perjamuan kudus. Itu yang afdol karena sering mengadakan perjamuan kudus semakin mengingat persekutuan dengan Tuhan. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh menghakimi. Sebab saya sudah katakan bahwa setiap gereja pasti punya doktrin, punya ajaran, punya tata gereja. Dan betapa naifnya, betapa kurang bijaksananya kalau kita menjelekkan satu organisasi terus hanya ingin meningkatkan follower, subscribe. Jadi dengan
menjelekkan organisasi yang lain dan merasa dirinya paling benar supaya dia viral, nah itu mendatangkan finansial. Nah, dalam 1 Korintus 10 ayat 3-4 disebutkan bahwa ya, ini bab saya kudus dengan perjamuan ini, maaf ini belum saya ganti nih. Oke, ya. Maaf ini. Perjamuan. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa bangsa Israel yang telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut telah menjadi pengikut Musa dan telah bersama-sama makan dan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Kata-kata ini menguraikan hal kejadian dalam perjanjian lama. Ya, ini, sorry. Udah saya teliti masih aja nama. Menguraikan hal kejadian dalam perjanjian lama serta air dari lautan Teberau dimasukkan ke dalam karya penyelamatan Tuhan Allah, yaitu dalam karyanya untuk membebaskan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir. Nah, kejadian peristiwa itu disamakan dengan baptisan. Ini dalam buku Iman Kristen Harun Nadiwiono. Ya, baptisan hanya dilakukan 1 kali. Sedang perjamuan kudus yang merupakan pemeliharaan Tuhan Allah serta mewujudkan pemberitaan atau kemasuran keselamatan diperoleh dari kematian. Ya. Kristus dilaksanakan berkali-kali. Yang saya katakan tadi, perjamuan kudus gereja satu dengan gereja lain itu pasti berbeda. Nah, dalam hal ini kita mesti harus belajar menghargai. Ya, menghargai dogma, doktrin, tata gereja. Ya, dogma yang saya sudah katakan, dogma itu artinya sebuah ajaran yang ditetapkan oleh satu orang atau sekelompok orang yang harus dipercayai jemaat dan dilaksanakan. Nah, setiap gereja pasti punya dogma yang ditekankan, ya, termasuk di dalamnya perjamuan kudus menjadi makanan dan minuman rohani gereja. Maka perjamuan kudus meliputi atau menyertai hidup orang beriman sepanjang zaman, ya, sepanjang zaman. Nah, terakhir. Perjamuan kudus senantiasa mengingatkan bahwa pada zaman sekarang ini orang beriman belum menerima kesempurnaan keselamatan. Ya, kesempurnaan keselamatan. Jadi kita harus sadar dengan perjamuan kudus itu kita itu belum perfect. Belum sempurna dalam keselamatan. Nah, sebab keselamatan sendiri itu kan ada 3 dimensi. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kata soter itu kan juga berarti sehat. Kata soter itu berarti selamat. Kata soter berarti dipulihkan. Kata soter berarti juga memiliki arti hidup baru. Kata soter juga memiliki arti terlepas dari bencana atau bahaya. Nah, pada masa kini kita terus tetap mengerjakan keselamatan. Sampai kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan mengalami yang namanya kesempurnaan. Ya, dan sempurna itu pun juga ada 3 dimensi. Pertama, awal, ya, diberi kemampuan untuk sempurna. Saat dia lahir baru, percaya pada Yesus, bertobat, dia punya secara hukum sah mendapat kekuatan untuk dia sempurna. Seperti saudara yang masuk kuliah, diterima di mahasiswa, saudara punya bakat untuk menjadi sarjana. Tapi kan
tidak langsung mendapat sarjana. Saudara mesti kan langsung menyelesaikan 150 sampai 160 SKS. 4 tahun. Nah, itu pergumulan kita dalam kesempurnaan keselamatan tuh setiap hari dalam perjalanan hidup ini. Bagaimana kita itu terus berjuang. Dan akhirnya keselamatan yang sesungguhnya saat kita dipanggil Tuhan. Nah, baptisan membuka jalan yang seterusnya harus dilalui oleh gereja dengan perjamuan kudus. Baptisan memasukkan orang beriman ke dalam suatu persekutuan yang boleh dirayakan di dalam perjamuan kudus dengan dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Akhirnya saya tutup dulu. Iya, terima kasih Pak Pras untuk materi penjabarannya malam ini mengenai perjamuan kudus. Luar biasa. Iya, 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 menambah iya. pengetahuan lagi ya Pak bagi kita Iya. tentang pengetahuan tentang kebenaran firman. Terlebih dahulu, resen bagi yang ingin bertanya. Ya, Iya. dipersilakan Bapak Ibu. Saya tunggu sharingnya. Iya. Kalau ada pertanyaan tuh kan kita semakin bisa sharing gitu. Betul, Ya. Pak. Nah, ini kalau belum ada saya dulu Pak yang bertanya ya. Ini ada Pak Pak Daniel Simon juga nih kemarin ikut. Ya, betul di kelas RW ya Pak. Baik Pak, yang saya mau tanyakan tadi kan Pak Epres bilang bahwa dalam menerima perjamuan kudus itu hati kita harus suci ya Pak. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya hati kita itu masih menyimpan misalnya amarah gitu pada orang lain gitu. Itu kita tidak boleh mengambil perjamuan kudus itu. Bagaimana gitu Pak Epres? Ya, terima kasih. Iya, masalahnya bukannya tidak boleh. Lebih baik dia tidak mengambil. Jangan mendatangkan celaka atas dirinya sendiri. Itu di 1 Korintus pasal 11 deh. Ujilah dirimu sendiri. Ya, dulu saya pernah melayani, ada gembala sidang di gereja itu. Terus kemudian yang mengadakan perjamuan kudus itu Pendeta Erastus dipanggil untuk mengadakan perjamuan kudus dan saya sebagai pembawa perjamuan. Nah, gembalanya itu paling di depan. Dia duduk paling depan. Tetapi ketika perjamuan dia tolak. Tidak mau dia. Maaf. Gitu. Itu jadi sak. Lebih baik dia kalau situasi begini mending tidak usah masuk. Itu jadi sak. Ya mungkin dia masih ada terluka, ada luka batin. Dia gembala loh, bukan jemaat loh. Kalau jemaat sih no problem. Dia duduk paling depan. Saya ingat waktu itu di Keranji, Pak Pendeta Erastus yang mengadakan perjamuan. Saya sebagai pelayan itu saya di depan langsung saya tegur, Bapak jangan jadi batu sandungan. Jemaat kan tanya, ada apa dengan Pak Gembala? Kok tidak mau kan gitu. Iya betul ya Pak. Lebih baik tidak usah masuk lah, saya bilang begitu. Ya jemaat kan bertanya-tanya, gembala sidangnya juga kalau perjamuan kudus gimana? Iya betul. Ya. Jadi lebih baik tidak mengambil. Lebih baik tidak mengambil gitu. Tapi ya mesti harus diselesaikan dulu deh masalahnya. Berarti ini Pak benar-benar penting ya Pak ya, maksudnya dimengerti ya Pak oleh kita, oleh jemaat ya, bahwa perjamuan kudus itu bukan hal yang main-main gitu, yang kita harus paham itu benar-benar suatu yang sakral atau kudus ya Pak ya. Nah karena saya rasa banyak yang belum tahu ya Pak Epras mengenai perjamuan kudus ini ya maknanya. Jadi bagi orang yang masalahnya sekarang bagi orang yang tidak mengerti itu bagaimana ya Pak kalau belum paham gitu mengenai makna perjamuan kudus ini, apakah mereka tetap mengangkat perjamuan kudus itu walaupun misalnya mereka mempunyai luka batin atau kepahitan, ini bagaimana Pak Epras kalau untuk hal ini? Iya, terima kasih. Mesti gembala sidang itu harus memberikan penjelasan terlebih dahulu
makna perjamuan kudus. Ya, mari saudara minta ampun, saudara bisa mengampuni orang-orang yang melukai, dan perjamuan kudus itu mendatangkan berkat. Ya, menguatkan, meneguhkan, yang sakit disembuhkan, bukan karena makan roti dan minum anggur itu yang menyembuhkan, tetapi iman. Imannya, kan saya kan minggu yang lalu, perjamuan kudus itu bukan bersifat magis, menjadi obat yang membuat dia langsung ada kekuatan, bukan, tapi iman yang datang dari dalam. Gembala yang mesti harus memberikan penjelasan itu. Gitu Bu Aling. Ya, baik. Terima kasih Pak Epras untuk penjelasannya. Ini sudah ada yang bertanya Pak. Ya, Ya. Ibu Lea. Dipersilakan Ibu Lea. Iya, Ya, shalom Pak Epras. Selamat malam, shalom Bu Shalom. Aling. Ya, shalom. Saya baru mau tanya, Bapak sudah menjelaskan tadi yang mengenai itu Pak. Apa kan ada ya sebagian orang awam mengakui ya, maksudnya dalam arti setiap perjamuan kudus apa yang menjadi doanya itu terkabul. Jadi seperti di apa ya, kayak perjamuan kudus, setiap dia perjamuan kudus itu benar-benar apa yang dia inginkan itu ya, itulah terkabul. Nah itu tuh nggak boleh ya Pak? Atau bagaimana Pak? Karena tadi kan Bapak bilang kita yang menyembuhkan kan itu dari iman. Nah kalau bagi orang awam yang mempercayai itu bagaimana itu Pak? Sedangkan perjamuan kudus itu kan sama aja sakral kan gitu. Iya. Itu gimana Pak? Inti perjamuan kudus itu kan membawa orang ingat dekat dengan Tuhan. Perjamuan kudus itu oleh karena kehadirannya atau hadiratnya. Kita kan mesti harus bisa membedakan antara kehadiran dan hadirat. Allah hadir di mana-mana. Tapi hadiratnya itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saat dia bernyanyi itu dia rasakan hadiratnya. Hanya kepada orang yang berkenan saja Allah hadir. Apakah Allah hadir di tempat perdukunan? Hadir di sini dalam arti maha tahu. Kalau ada anak Tuhan pergi ke Gunung Kawi, apakah Allah tahu? Allah tahu. Tapi hadiratnya tidak menyertai. Dalam perjamuan kudus, Allah bukan hanya hadir, tapi hadiratnya, kuasanya itu yang menyertai. Sehingga jemaat awam memikirkan, pokoknya kalau saya perjamuan kudus, saya sakit, saya sembuh. Nah itu iman dia. Dan Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau tidak gimana Pak? Nah itu perlu memahami, jangan memagiskan perjamuan. Jangan sampai nanti perjamuan dibawa ke rumah untuk nyiram kembang supaya kembangnya subur. Atau bawa ke rumah, kalau dibawa ke rumah untuk yang sakit didoakan supaya sembuh, tidak jadi masalah. Kalau kehendak Tuhan menyembuhkan melalui perjamuan kudus, bisa saja. Tetapi orang-orang yang datang dengan iman, saya sendiri, pribadi sendiri saat perjamuan kudus, pasti saya katakan bagi jemaat yang memiliki pergumulan yang dianggap di luar kemampuannya, saudara boleh berdoa, saya sebagai gembala akan berdoa buat saudara. Dan itu hanya saya lakukan pada hari perjamuan. Minggu-minggu saya khotbah tidak pernah saya lakukan. Jemaat saya suruh angkat tangan yang ingin didoakan. Ya, sebab melalui perjamuan kudus itu sesuatu yang sangat sakral begitu. Gimana, Bu Lea? Ya, Ibu Lea, bagaimana? Udah terjawab? Apakah
sudah terjawab atau belum? Boleh bertanya lagi ya Pak Eplas. Iya. Ya, monitori boleh ya. Halo? Oh, alah. Mungkin jaringan. Oh iya, ya. Jaringannya. Oke, Ya, kalau inilah. begitu kepada yang lain saja ya Pak. Iya. Kita alihkan kepada, nah ini ada chatnya mungkin ini kan. Nah, coba saya lihat dulu. Oh, di mute. Ya, ke mute dia. Mungkin tadi ditutup sama Ibu Lea. Oh, ke mute. Tunggu Iya. sebentar, saya ajukan minta bunyikan lagi. Ya. Bagaimana Ibu Lea? Monitor? Iya. Ya, saya kasih dia co-host ya. Iya. Iya. Jadi intinya kita tidak boleh mengimani bahwa perjamuan itu yang menyembuhkan, gitu ya Pak ya. Tapi kita bukan mengimani, bahwa kita boleh mengimani dalam arti Oh, hadiratnya, bukan bendanya, bukan iya, roti dan anggurnya itu loh. Itu kalau iya, kita roti dan anggur itu kan magis. iya. Minggu Betul. yang lalu saya sudah singgung perjamuan kudus itu waktu sakramen, perjamuan kudus itu bukan obat kuat yang sakit langsung sembuh. Iya, betul. Ya, jadi kita mengimani hadiratnya mendatangkan mujizat. Bukan rotinya loh, bukan anggurnya. Iya. Gitu boleh ya. Iya, iya Pak. Nah lalu saya mau tanya lagi ini Pak. Apa setiap kita habis perjamuan kudus itu kan selalu pendeta atau ya yang bertugas itu selalu mengatakan selesai perjamuan kudus kita mengucap syukur kan gitu ya. Kita mengucap syukur dan mengucap syukur dalam arti maksudnya selalu gitu. Apakah harus selalu kita mengucap syukur di saat perjamuan kudus, sedangkan setiap ibadah harusnya kan kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan gitu kan. Tapi ini setiap perjamuan kudus baru dikatakan Mari kita mengucap syukur gitu. iya, mengucap syukur karena Tuhan baik, apalagi dia sampai di kayu salib segala macam kan gitu, berkorban gitu. Nah itu bagaimana itu Pak? Sedangkan kan harusnya kita mengucap syukur setiap hari kan gitu. Iya. Ini pas 1 Tesalonika 5 itu. 16-7 mengucap syukurlah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan mengucap syukurlah. Nah, mengucap syukur dalam konteks perjamuan yaitu bersyukur atas kematiannya. Kalau hari demi hari kita bersyukur, ya sekalipun kita dalam keadaan kurang sehat, kita tetap bersyukur, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, ya bersyukur dalam situasi apapun. Tetapi khusus dalam perjamuan kudus, mengucap syukur atas kematian Tuhan di kayu salib dan menebus dosa. Dengan mengucap syukur itu membawa kita untuk kita tidak lagi melakukan dosa. Membuat kita hidup kudus, membuat Tuhan Engkau telah mati bagiku. Rasanya saya ingin membayar harga kematian itu dengan saya hidup kudus dan saya tidak lagi melukai hati Tuhan dengan saya berbuat dosa. Gitu. Itu mengucap syukurnya atas kematian yang mengimplikasikan dalam hidup ini supaya kita hidup semakin benar. Begitu. Kalau setiap hari mesti kita harus mengucap syukur. Harus. Artinya gini ya Pak. Di saat kita ada perjamuan kudus kan biasanya kan di gereja itu ada yang mengadakan perjamuan kudus sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Kan seperti itu. Sebetulnya dengan diadakan perjamuan kudus itu membuat kita harus berubah menjadi lebih baik. Istilahnya dari mengingatkan kita ya untuk tidak melakukan dosa lagi kan seperti itu ya Pak. Iya. Nah, itu harusnya menjadi contoh kan gitu. Bahwa sudah diingatkan. Tetapi kalau orang yang masih melakukan dosa dan dia masih berkompromi dengan dosa,
Berarti orang itu tidak ini ya Pak, tidak memahami apa itu makna seringnya ada perjamuan kudus atau sebulan sekali atau 2 bulan sebulan 2 kali. 2 kali. Itu berarti orang itu tidak memahami gitu ya Pak ya? Iya, dia bukan hanya tidak memahami, dia itu hanya melakukan upacara agamawi, kebiasaan. Nah, kebiasaan yang tidak dipahami, orang itu hidupnya nggak benar. Makanya saya khotbah, semakin orang sering beribadah, semakin benar. Jangan judinya benar, judinya rajin, kebaktiannya rajin. Godain janda sebelah, rajin, datang kebaktian juga rajin. Itu kan bikin malu itu. Gaplokin istri rajin, ikut perjamuan rajin. Orang-orang yang begini, waduh saya nggak tahu kalau Tuhan Yesus datang diapain itu. Makanya saya kalau khotbah, udah. Orang mau, ya memang itu Roh Kudus lah. Jangan hidupnya rajin, berantem rajin, korupsi rajin, kebaktian rajin. Iya benar Apalagi ya, ngeri lah, Iya. ngeri. Hidup ini ngeri. Artinya gini ya Pak ya, sebetulnya di gereja itu sudah banyak peringatan ya. Contoh kalau dengan lagu-lagu mereka mungkin saat ibadah lah mereka nyanyi. Nah setelah keluar dari gereja kan mereka sudah lupa kan gitu ya dengan apa yang mereka nyanyikan gitu, atau dengar dari khotbah-khotbah itu mereka mungkin udah lupa deh kalau udah keluar dari gereja. Tetapi kalau dengan perjamuan kudus itu kan selalu diingatkan, mengucap syukur karena Tuhan sudah rela berkorban mati di kayu salib. Nah itu seharusnya sudah mengingatkan kan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi itu peringatan yang benar-benar kalau menurut saya itu benar-benar yang tidak bisa kita lupakan dan harus memang diingat-ingat terus bagaimana Tuhan pengorbanannya. Itu aja sih Pak. Oke. Terima kasih. Makasih. Itu di gereja nyanyi haleluya, di luar halelupa. Iya Pak, benar Pak. Jadi jangan di dalam gereja berdoanya Roh Kudus, keluarnya Roh Kuda. Aduh. Halelupa, halelintar. Benar. Jadi gini. Berubah ya haleluyanya. Jadi gereja itu Roh Kuda. Suka ngamuk, suka nendang orang itu bukan Roh Kuda. Apalagi doanya pakai bahasa roh lagi. Jadi gini, gereja yang hanya 2 jam itu atau 1,5 jam itu harus mewarnai dalam 1 minggu. Iya. Jadi saat firman Tuhan di khotbah yang tadi saya ngomongin tadi tuh, gua plokin istri rajin, di gereja gua rajin, gua harus bertobat. Oh iya gua kena. Itu suara Tuhan. Itulah rema, bukan logos. Kalau logos kan ilmu, pengetahuan akan firman Tuhan. Perjamuan kudus, ekaristi dan lain-lain, itu kan logos, pemahaman, pengetahuan. Ya, eskatologi atau eklesiologi. Itu kan ilmu gereja. Tapi kalau perjamuan kudus membuat kita bertobat, itu saya tidak bertobat. Itu rema. Pesan firman Tuhan yang dianggap sebagai pesan khusus yang harus dilakukan. Dan itu yang mengubah. Kalau hanya mendengar firman Tuhan terus tidak berubah, dia menerimanya sebagai paham. Oh, jadi tukang kritik nanti. Oh, begitu Pak. Iyalah, kan banyak sekarang di YouTube itu tukang kritik kan banyak. Iya, betul Pak. Iya kan? Betul. Wah, saya kadang-kadang begini Pak. Ya, belajar, memahami, mengerti orang lain, jangan menghakimi, merasa paling benar. Tapi herannya itu para pendeta-pendeta loh malah. biar banyak yang mendengar Pak, maksudnya gitu. Subscribe ya. Followernya jadi sekian ratus, sekian ribu. Waduh. Terima kasih Pak.
Oke, oke, Iya, oke. baik. Terima kasih Terima untuk sharingnya ya. kasih ya untuk partisipasinya Ibu Ana. Ya, siapa lagi Boleh. yang ingin bertanya mengenai materi malam ini? Oh, ini Bu Silakan. Ana ya? Oh, boleh ya, Ana ya. Ya, Ibu Le, ini Ibu Ana. Ibu Ana, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Ingin menambahkan Ibu, Oke, ya ini siapa Pak Aras, ya. Aras ya. Silakan Pak. Salam Pak Epras. Ini Salam. Iya. kita sering diolok-olok tentang perjamuan. Silakannya juga yang para mualaf itu ya menyatakan bahwa orang Kristen itu hobinya makan apa daging maksudnya tubuh ya. Perjamuan itu sama minum apa Darah. namanya alkohol kan. Oh gitu. Nah, itu coba sebenarnya itu bukan ujuk-ujuk ya. Kalau kita lihat itu kan seperti tipologi mulai pas zaman Musa itu ya. Bagaimana tipologinya itu kalau perjamuan yang dilakukan Tuhan Yesus itu waktu seperti paskanya orang Israel apa? Iya, yang saya katakan Ya, tadi. sebenarnya cuma ada garis benang merahnya itu toh, maksudnya nggak ujuk-ujuk apa dilakukan seperti itu. Iya, pasca itu kan artinya dilalui. Di mana Tuhan meminta supaya mereka berkumpul dan malaikat maut kan apa itu mengambil nyawa anak sulung itu Tolong. kalau tidak ada darah, dioleskan darah. Nah, dalam darah itu kan ada pengorbanan. Nah, pengorbanan itulah yang disebut Paskah. Makan daging domba dan apa yang tadi saya katakan tadi, apa itu roti yang tidak beragi, itu menjadi sebuah apa ya, kalau Paskah di situ menyembelih domba, maka dalam perjanjian baru Yesus disebut anak domba Allah yang menjadi korban bagi manusia. Inilah yang membuat kita tidak lagi menyembelih domba sebagai korban. Kalau saudara kita yang beragama Muslim ada Idul Adha, background-nya ya saya tidak perlu bicarakan ya. Ya sebab memang bukan ranah saya membicarakan itu. Tapi kita tetap menghargai dia. Cuma kita nggak ada karena Kristus telah mati bagi kita. Tipologinya yang tadi di Mesir dan Paskah dalam Perjanjian Baru mengingat pengorbanan Yesus, Pak. Gitu. Ya, terima kasih. Memang jelas benang merahnya itu ya, Pak Epras ya. Jelas benang merahnya. Nah, kalau mereka mengolok-olok makan ini, makan itu, ya kita doakan aja. Ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Gitu aja. Kalau dia pengen tahu, dia masuk gereja saja. Minum alkohol enggak. Gitu. Tukang mabuk kita kayaknya di Tukang gereja mabuk. terus. Iya, saya. Ya, Pak. Iya. Kita mabuk karena kita mabuk akan firman Tuhan. Ya. Jadi dari jam 7 malam sampai jam 11 malam dengerin firman Tuhan. Ini benar-benar mabuk. Memang kita harus gila bener loh. Sama Tuhan tuh kalau enggak gila. Wah, gila baca firman Tuhan. Makanya penjaga sekolah bilang, Pak Satoto, gimana sih kok bisa main musik sambil merem begitu? Jadi orang gila dulu. Pun bener. Maksudnya, ya gila musik lah. Kalau orang gila cinta dikit-dikit lihat WA, lihat SMS, WA. Gila sama Tuhan juga begitu. Cari Tuhan, doa, tepuk tangan. Di motor dia nyanyi. Di motor. Saya kalau di mobil itu sambil nyanyi-nyanyi. Hati itu terus terbakar. Mabuk kita, betul-betul mabuk, biarin aja. Mabuk kepayang. Mabuk dan haus ya Pak. Iya. Amin. Haleluya. Iya. Saya udah ya, kirim, baik Pak Aras. Sudah paham ya. Oke. Ya, siapa lagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Ibu ini masih kerja itu kayaknya itu. Iya. Monitor Ibu Heni. Ada pertanyaan juga kah? Bu Heni, monitor. Iya, monitor lagi masak, lagi kerja.
Oh iya, Dia kerja, betul sekali. dia kerja. Makanya kan bilang, Iya, kayaknya tapi masih. saya nyimak loh, luar iya, betul. biasa. Tapi memang betul loh Pak Epra, banyak anak-anak Tuhan tidak mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu bukan yang diadakan seminggu sekali atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan tiap hari di gerejanya. Tetapi perjamuan kudus itu adalah setiap hari, setiap saat. Maknanya itu buat saya loh Pak. Ya, yang tersirat itu setiap hari kita ikut. Bahkan ada gereja-gereja tertentu Bu Eni, kalau besok mau mengadakan perjamuan kudus, ada para majelis datang ke anggota jemaat dulu ya. Sekarang melalui WA, besok perjamuan kudus, siapkan hati pikiran, begitu. Diingatkan. Betul. Ya. Saya setuju Pak, karena kita memang harus demikian menurut saya. Perjamuan kudus itu harus kita ambil setiap hari, maknanya itu apa, supaya kita mengetahui bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Kemarin saya bawa renungan, saya mention, saya bilang, banyak sekali orang tidak menyadari kalau dia ada Roh Kudus di dalamnya. Makanya dia hidup sembarangan, tidak mematuhi perintah Tuhan. Dan saya bilang, coba deh kalau gigi kamu nyangkut makanan sedikit pun. Pasti kamu cari korek gigi kan? Korek supaya keluar itu selip-selipan itu. Kamu bisa sadar. Tapi kenapa Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, kamu nggak jaga? Sehingga hatimu itu tidak kamu persembahkan. Itu menurut saya. Jadi kalau saya Pak, makna perjamuan kudus itu saya terima kalau seminggu sekali atau kapan diadakan di gereja, saya sambut, saya mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi yang saya lakukan di dalam kehidupan saya semenjak saya diajarkan sama mentor saya, perjamuan kudus itu kamu ambil setiap saat. Kamu harus mengambil perjamuan kudus itu setiap saat. Jadi bukan yang berbentuk fisik, tetapi secara spiritualnya, supaya hidup nggak sembarangan lagi. Harus hati-hati menjalankan kehidupan. Nah, menurut Bapak, apakah makna yang saya jalankan ini sepaham atau tidak sepaham? Ini soalnya saya dapat ajaran dari mentor saya dulu, yang ngajarin saya. Itu namanya makna teologis. Makna teologis harus diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan. Kita setiap hari mesti harus dibaptis. Dibaptis dalam arti apa? Mematikan keinginan dosa. Menyalibkan dosa kita. Itu kan sakramen itu. Ya. Itu makna teologis namanya Ibu. Yang mesti harus kita terapkan dalam di gereja itu secara liturgis. Dalam arti tata cara ibadah. Kalau makna teologis, tata cara ibadah itulah misalnya perjamuan kudus mengingat. Nah setiap hari kita mengingat. Jadi waktu kita mau marah gitu, oh iya aku ingat. Yesus telah mati bagi saya. Nah jadi marah dah. Gitu kan. Jadi kalau kita misalnya dengan baptisan kudus itu, kita kan sudah mematikan kedagingan kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Nah itu kan makna teologis dari baptisan. Nah setiap hari kita mesti harus dibaptis. Setiap hari kita harus disalib. Dan kita harus berani bernyanyi, salibkanlah aku Tuhan, ku rela, ku sedia, disalibkan. Lagunya gitu kan. Jadi waktu kita mau menulis di WA maki-maki orang, salibkan tanganku Tuhan. Jadi ngetiknya itu nggak jadi gitu loh. Gitu Ibu. Saya setuju itu namanya makna teologis yang mesti diaplikasikan. Ya, makasih Pak. Ya silakan yang lain ya.
Iya, terima kasih Bu Heni untuk partisipasinya. Ya baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak, maka kita tutup ya Pak Epras. Kelas kita sudah hampir 10:30 di waktu Indonesia Barat. Iya. Nah jadi ya untuk terakhirnya Pak Epras silakan memberikan closing statement dan setelah itu memimpin doa penutup dan berkat. Silakan Pak Epras. Perjamuan kudus bukan hanya seremonial, upacara seremonial dalam arti upacara gerejawi. Tetapi makna perjamuan kudus itu bagaimana mengingat Yesus telah mati bagi kita. Itu dimensi yang dulu. Sekarang kita mengingat, dengan mengingat itu kita semakin hidup benar, semakin hidup kudus. Sebab perjamuan kudus itu juga bersifat eskatologis. Aku akan makan bersama-sama kamu di dalam kerajaan Bapakku. Nah, berarti bahwa melalui perjamuan kudus itu kita mesti setiap hari harus ingat yang dikatakan tadi Bu Eni. Makna teologisnya, makna ajarannya itu. Bukan setiap hari kita harus mengadakan perjamuan kudus. Buat apa 7 kali sehari kita mengadakan perjamuan kudus, makan roti dan memecahkan anggur, minum anggur. Kalau hidup kita masih ngawur, ya, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Justru dengan perjamuan kudus semakin kita ingat Tuhan, semakin hidup ini tidak boleh sembarangan. Melalui perjamuan kudus, kita mesti harus semakin memahami bahwa melalui perjamuan kudus, hidup kita semakin benar untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Ayo, mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur atas pembelajaran pada saat ini. Siapapun yang mendengar, Tuhan berkati. Dan biarlah pembelajaran ini, perkuliahan ini menjadi berkat bagi mereka. Tapi bukan hanya sebatas mengerti dalam pikiran. Lebih daripada itu, mereka dapat mengaplikasikan bahwa mereka senantiasa mengingat Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Berkati kami semua, berkati Bu Aling, berkati semua operator yang hamba tidak sebutkan satu persatu, semua yang terlibat, berkati Bu Eni, berkati kami semua Tuhan. Dan melalui proses pembelajaran ini, kami semakin hidup dalam kebenaran. Sebentar kami tidak berpisah. Tuhan menyertai kami dalam peristirahatan kami waktu Indonesia, dan bagi mereka yang di Amerika yang sedang bekerja juga Tuhan menyertai dan membuat berhasil. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih puji Tuhan untuk pelayanan Pak Epras. Terima kasih. Semoga pelayanannya diberkati lebih dan lebih lagi. Puji Tuhan. Dan kelas ini akan tetap ada di minggu depan di hari yang sama, yaitu hari Kamis di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat istirahat. Ya, Tuhan kita berkati. Ketemu minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Iya. Shalom. Shalom. Saya Lev ya. Oke, terima kasih Pak Epras. Tuhan berkati. Shalom.